Oke, gua ini record gua yang kedua kali gua. Ini podcast sama sih. Tes tes. Oke, tadi tadi udah record tapi gitu lah. Gue jadi nggak semangat jelasinnya. Udah udah capek-capek record tapi videonya mas nggak tahu kenapa error. Aduh. Ya sudah, gue jelasin dong. Ini record ketiga nih sumpah. Record ketiga tuh. Ini gue bakal jelasin dulu kenapa harga scriptnya bisa mahal atau kenapa with comment lebih efisien dari Novo dari script-script lainnya. Jadi script-script with comment itu bisa kalian atur dalam in game tuh ya, dalam Grotto Fiori ini lo bisa atur. Di kebanyakan kan kalian ngebot pakai Theohook tuh. Bayangin kalian punya 20 bot break dan kalian cuman perlu itu kalau mau ngatur Theohook lu 20 bot break 5 RDP at least. Apalagi server GT yang sekarang suka DC-DC-an, Theohooknya ya jelek banget. Kayak jadi balik ke intinya lagi tadi, kayak enakannya with comment itu lu bisa ngatur apa yang mau buat lu lakuin dalam in-game kayak gini. Tipe guys, tipe lagi huruf C gue mulai broken nih, kebanyakan mencet C gue. Tes, oke. Ah, 566 ID laser grid kalau kalian mau break laser grid tuh, kalian bisa bisa ngatur botnya pakai G teori, tinggal kasih komen gini aja. Misalkan kalian punya 20 bot atau mungkin 40 bot, kalian mempersingkat waktu kalian gitu. Kalian nggak, gue yang pakai 8 RDP aja buat pindah word itu makan waktu lama sih. Buat pertama pindah ngatasin pola DC itu makan waktu lama banget itu, ngeganggu waktu PNB gue, itu ngerusak mood gue buat PNB dan lain-lain. Nah, jadi SC with comment yang gue buat ini ya karena kerjaan gue sendiri gitu, capek capek buka tutup RDP, capek capek kalau T-hooknya first class atau apa, skrip-skrip gratisan atau murahan itu berat guysnya kadang. Kalau kalian berat di RDP masih dipaksain pakai base, RDP dipaksain pakai base tuh menekan CPU banget, tapi GT nya memang ditekan. SC gua ini gue kasih tau ya, SC gue ini SC BNB gue buatan gue yang ini with comment udah komennya lengkap banget, pokoknya semuanya serbain komenin game, lu bisa atur botnya semau lu. SC ini gue pakai di RDP RAM 2 ya, RAM 2 core 1, panelnya Azure. Gue nggak tahu build lengkapnya kayak gimana dari seller RDP gue, tapi CPU nya yang tadinya sebelum gue injek CPU nya 35 ya, 3540 lah biasanya gue injek jadi 4045 4050, gue injek sebenarnya, gue execute maksudnya, gue execute itu jadi dari eh, apa namanya, CPU usage-nya jadi 40 50 45 55, stabil, nggak ada error-errornya, nggak ada sampai ngeluncak ke 90 tiba-tiba. Yang penting GT lu minimize kayak gini nih T-hooknya ya, di RDP lu minimize aja kayak gini, terus lu geser GT nya ke bawah sini, itu bakal makan CPU kecil. Karena di RAM 2 pun, di RAM 2 tanpa lu execute script apa-apa, kalau GT nya lu biarin kebuka kayak gini sama TU itu makan CPU usage 80% kalau nggak salah. Kalau RD, kalau nggak lu injek apa-apa dan injekan, kalau nggak lu execute apa-apa terus lu minimize kayak gini, kalau nggak salah di RAM 2 itu CPU usage nya 35 stabil, yang nggak mau turun ke 20, 30-an biasanya di RAM 2. Aduh, disconnect, sorry, kepencet ke atas. GT tuh gitu sekarang, nggak tahu kenapa.
ini akun ini login di laptop gue di IP RDP karena ya kalau gue login di RDP kali IP RDP gue kelihatan biasanya. Gue nggak mau ada macam-macam sama RDP gue karena ini showcase, video showcase aja. Oke, sekarang masuk ke bagian fiturnya. Lu Elgrip di tactile-nya dia ada di 4 tempat ya, dan ngebreaknya cuma bisa di satu tempat. Di tactile itu kayak gini, tempat-tempat ini. Nah dia kayak gini, tempat-tempat kayak gini itu di tactile. Contoh gue pengen break yang ini, gue hancurin dulu yang lain, terus gue drop ini 22. Terus gue atur tilenya. Gue lebih senang pakai tile 5 ya, soalnya ya jarak jangkau, aduh salah, jarak jangkau collect botnya jauh. Habis lu begitu kan, ini namanya rest, command rest, buat ngereset posisi ini nih, L-grid. Ngereset, pokoknya misalnya lu pull botnya ke tempat lain, lu butuh rest ini buat ngereset posisi si L-grid ada di mana. Sukses. Tuh posisinya ada di koordinat 31 sama 21, 31x 21y. Terus di sini tinggalnya udah gas. Oh ya, spesialnya lagi dari SC ini, dia nggak nge-collect ke invent. Nih laser gridnya kan 14 ya, buat drop 10 lagi deh. Nih gue drop 10 tuh kan, dia nggak akan nge-collect kalau laser gridnya masih di atas 10 atau 10. Dia bakal nge-collect kalau laser gridnya udah nyentuh angka 9 sampai 0. jadi jadi kenapa gue kasih fitur kayak begitu, itu ngurangin ini apa namanya ya, ngurangin kerugian kalian. Kalau misalnya kalian lagi ngebreak, botnya bayonet tuh kan, botnya lagi megang 200 blok laser gitu, waduh, terus bot kalian ada 48 bot bayonet masing-masing megang 200 laser grid blok, ya kan. 40 itu kalian aja dah, anggap aja laser grid blok 100 per WL, 48 kalian udah rugi sekitar 96 WL sekali bayonet misalnya bayonet. Ini juga cuma jaga-jaga aja kan, fitur juga enak banget. Jadi lu bisa ngamanin itu, coba nih lihat ya, tegas tadi tugas nih, 13 12 11 10 belum ngekolek, 9 ngekolek. Bisa peredam untuk jadi nanas setrikaan ya. Enggak dipakai loh bang. Jangan Bongkak kok. meleleh lah. Enggak. Kok enggak? Ya memang bilang enggak apa-apa, enggak lele kok. Siapa yang bilang? Ibu. Loh, Ibu pernah. oh pernah nggak ngomong aku? Iya. Iya, Hmm. pakai busa peredamnya. Iya. Senyum. Tutup pintunya. Mal gua tadi sampai mana ya, pokoknya gitu lah ya ngekoleknya. Dan dia nggak akan ngekolek blok lain selain L grid. Gue contoh nih, ngedrop Tudor di sampingnya, terus gue drop L grid 10 biji lagi. Aduh, ini Theo nutupin, enaknya pakai Theo laptop nutupin. Nah ini kan ada laser grid di sini sama door sini. Tadi gue udah ngatur collect tilesnya 5 ya. Collect tiles 5 itu berarti dia nge-collect sampai sejauh 5. Kalau nggak salah kayak gini, 1 2 3 4 5. Dia nge-collect sampai sejauh ini. Kalau nggak ini. Gue lupa dia ngitungnya dari ini atau dari ini. Gue lupa. Pokoknya dia 5 tiles nyamping, entah dimulai dari titik bot berdiri atau di samping bot. Sistemnya Theo kalau nggak salah kayak gitu sih, dari samping bot Theo misalnya ya. Dia bisa ngedrop, coba gue tes grid. Ini ambil aja.
tuh last exit ke 10 ya, dia bakal ngebreak dulu pastinya sampai jadi 9. Oh iya, sampai 5, sampai di sini. Kolektornya jauh banget, maksud gue saranin 5 aja. Di atas 5 takutnya banned. Tuh kalian lihat ya, doornya nggak dikolek, dia cuma ngekolek laser grid. Dan kalau habis ya, misal tuh buat bloknya habis tuh kan, ntar tunggu 3 2 1, udah ya habis aja, lu tinggal drop ulang, nggak ada bug, dia bakal ngekolek lagi tuh, langsung dikolek cepat, cepat banget ngekoleknya, nggak ada kayak ngelek-ngeleknya. hmm. Sorry ngelek itu karena ya gue pakai tengok di laptop gue, wifi gue cacat ya. Kalau kalian pakai DRDP mah breaknya laju guys, nggak ada kayak gitu-gituan tadi tuh, nggak ada. Itu breaknya laju, delaynya kencang banget. Break gue tuh lu lihat sendiri tuh, kayak nggak ada jedanya tuh, dia ngebreak sama ngeput nggak ada jedanya. Sama satu fitur lagi, gue lupa nama word gue apa, bentar, nama word JKG HS1. Oh ya, ini gue mau nunjukin juga, dia bisa bisa nge-break di tempat lain, nggak wajib di sini. Nggak wajib, lu bisa break di sini, lu bisa di sini, di sini. Yang penting cara peaktifan breaknya itu kayak gini guys. Kalau lah, yang penting lu kayak gini, pokoknya dia nggak deteknya atas bawah. Karena kenapa nggak nyamping juga, soalnya kan biasanya buat kalian tuh berbaris ya, berbaris bot, sampingnya bot, sampingnya bot. Kalau gua bikin nyamping dia error nanti. Kasih aja 10. Ya gua udah mulai nipis bot, tadi gua baru beli loh. Terus gua ini kalau lu habis pindah posisi upgrade gini, lu rest buat namanya ngereset koordinat break. Nah, sukses gitu, pindah ya tadi ya. Tadi 30. Lupa gue tadi berapa, udah bacot. Step gas. Dia bakal nge-break di atasnya, dan lu lihat Jamesnya nggak di-collect sama sekali sedikit pun. Kenapa? Karena dia botnya bakal fokus nge-collect si LG. Upgrade doang. Nah, sekarang kita pakai wrappernya. Wrappernya lu biasanya kalau di TO tuh wrappernya DC-DC ya. Iya, JKG HS1. Wrapper gua nggak DC, kenapa? Karena gua kasih delay. Tuh, dia nggak langsung ngeproses, dia nunggu dulu beberapa waktu buat nyari kesempatan. Nah, baru dia OTW. Kita cek JKGHS1, ini dia. Nah, dia udah ada di sini ya. Gue mau ngebreak lagi, lanjutin kayak gini. Dan lu bisa ngebreak di bawah bot kayak gini juga ya, nggak masalah, nggak banned sih tau gue. Gue nggak pernah banned, kemarin gue nyoba nggak sih kayak gini. Terus lu rest, yang penting lu misalnya bloknya Nichan bukan Elgrid ya kan, lu ya udah stack blok aja, Nichan 340. Sebelum atur stack blok dulu ya, lebih enak ya, jadi lu tahu blok yang mau lu break apa. Ini karena Elgrid ya 566, Chan gua habis. Misalnya ada nggak sih Chan gua? Nggak ada. Ini well buat gue uji coba terus dari kemarin buat nyiptain script baru. Kalian bilang script gue mahal, gue nyiptain script uji coba pakai modal anjing. Karena gue nggak mau jual script abal-abal, gue masih harus uji coba scriptnya dulu, udah aman atau enggak, udah masih ada error atau enggak. Kalau masih ada pun kalian lapor ke gue, nanti gue fix. Nih, rest, sukses tuh, terus gas. Komen simpel banget ya tuh, dia ngebreak sekali lagi, Jamesnya nggak akan detect, cuman blok yang detect. Tapi ya kalau ngebreak di bawah blok ini, jujur-jujuran kalian pas lewat begini bakal ketek tuh James tuh kan, tuh keinjak Belgrid. Jadi kadang gue paling sukanya tuh ngebreaknya di bawah sini, gue masukin di sini bloknya.
terus juga begini. Nah, dia ngebreknya kayak gitu, jadi tuh gue liat kencang banget kan coba. Kayak kalau nggak salah itu tuh aja deh fitur gue. Nanti gue bakal nambahin fitur-fitur lainnya. Kalian bisa request fitur apa yang mau ditambahin ya, tapi yang berhubungan dengan BNB. Kayak Boy RST Moveblog gue minta fitur tambahan yang berhubungan dengan Moveblog. Buyur Gaut minta fitur tambahan yang hubungannya sama Gaut. Buyur PNB minta fitur tambahan yang hubungannya sama PNB. Yang saling berhubungan. Jangan lu minta di apa script PNB ada buat retrieve gaya UT juga, lu kayak enakan anjing namanya. Buat harganya sendiri berapa ya? Buatnya gue pasang 10 DL kali ya, karena fiturnya masih dikit. Tapi fitur sedikit ini udah bagus banget tuh guys, buat namanya buat break, apalagi low CPU ya scriptnya, karena disusun dengan rapi dan mantap. Seminggu buat bikin ini. Oh ini, kalau kalian bilang scriptnya mahal, gue kasih tahu sekali lagi. Misal menurut kalian mahal 10 del, kalian patungan sama teman kalian. Misalnya kalian ini berlima nih pengen beli script ini, kalian berlima patungan, satu orang 2 del, 5 orang. Kalian beli scriptnya tuh, kalian bagi. Yang penting kalian patungan doang, bukan kalian jual ulang scriptnya, itu nggak boleh. Itu namanya melanggar hak cipta. Tapi kalau kalian patungan ya, gitu oke. Okay. Soalnya namanya di warung juga, biasanya di warung-warung juga ada yang beli rokok satu bungkus ya patungan berapa orang gitu, bolehnya nggak marah ya, namanya patungan gitu kan. Itu oke okay kalau patungan. Tapi kalau lu beli script gua terus lu jual ulang mentah-mentah maksudnya isinya masih kode gua banget tuh isi scriptnya, itu namanya ngelanggar cipta guys ya. Kalau kalian mau ambil functionnya doang, contoh kayak kalian mau ambil function hit tile, kalau bagi yang ngerti script ya hit tile ya ambil nggak apa-apa, tapi kalian bikin script kalian sendiri. Jangan kalian script gua mentah-mentah kalian copy paste, kalian jual, kalian cuman ubah-ubah sedikit aja di dalam itu. Kalau kalian mau, kalian kayak ambil fungsinya doang buat kalian jadikan bahan ilmu, itu boleh. Gua udah males lah nyari cara kayak buat Minecraft, ya gua izinin aja sudah semua. Daripada lu macem-macem udah aneh-aneh nih, gue izinin buat lu belajar script pakai ini, bahannya enak banget. Script gue tuh susunnya rapi kok. Buat lu yang mau belajar pakai script gue buat jadiin bahan contoh itu enak. Kayaknya itu aja sih ya, 10 del bayangin lu. Oh iya, sekali lagi gua mau bukan sekali lagi sih, mau gue ingetin. Misal kalian patungan 5 orang, 2 del tuh, yang gua kasih roll cuma satu orang. Jadi kalian tentuin dulu sebelum beli tuh siapa yang bakal megang rollnya. Nanti scriptnya gue kasih ke satu orang itu. Nah, satu orang ini yang menurut kalian terpercaya itu bagi-bagi aja scriptnya ke 5 orang, 4 orang sisanya nih. Satu orang ini yang terpercaya menurut kalian. Jadi kalau kalian mau patungan, cari orang terpercaya dulu aja buat megang yang namanya role. Kalau di server gue tuh ada namanya role ya, mana ya, ini contohnya di Buyer ST Gaut nih, dia yang megang role. Jadi setiap scriptnya update ini ada apa ya, aduh ntar nanti juga gue buka tiket-tiket. Setiap scriptnya update itu gue bakal ngasih updatean gratis ke orang yang megang role. Contoh ini ada Buyer ST Gaut, misalnya script Gaut gue ada fitur terbaru tambahan, ya gue kasih gratis fitur barunya ke Buyer ST Gaut lama. Dan kalau ada fitur-fitur baru biasanya harga scriptnya naik ya, karena fiturnya makin bagus. Tapi kalau lu udah sebelumnya beli pakai harga lama, ya lu nggak perlu nambah DL sama sekali, benar-benar gratis. Jadi misalnya lu ada saran buat tambahin fitur A, tambahin fitur B, boleh kasih aja saran. Kalau menurut gue bisa dipasang, gue pasang. So gue usahain aja tuh. Itu aja sih kayaknya. Tuh bisa patungan guys, 10 DL jadi 2 DL seorang. Kalian bilang mahal sih, parah ya.